Untuk sahabat yang belum bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar. Dukungan dari sahabat semua sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang lebih bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Ibu-ibu sehat? Ibu-ibu masih Idul Fitri? Laisa aid liman lagi terjadi berarti nanti dimantau atuhu yazid. Yang dikatakan Idul Fitri itu bukan segala yang baru, tapi yang dikatakan Idul Fitri itu atuhu yazid, bertambah ketahatannya itu Idul Fitri. Bedanya lebaran sama Idul Fitri kawan. Idul Fitri itu harusnya bukan mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri itu dari kalimat dua, satu kalimat Aid, kedua kalimat Fitri. Ada dua makna. Yang pertama kembali kepada makan pagi, futur. Jadi Idul Fitri itu kembali ke makan pagi. Yang kedua Idul Fitri itu kembali kita menjadi manusia yang bersih dari dosa, karena selama 1 bulan kemarin dosa kita sudah dihapuskan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan bukan artinya. Jadi artinya minal aidin artinya itu engkau sudah berjuang selama 1 bulan, maka engkau akan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan. Itu minal aidin wal faizin. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu termasuk hari ini adalah Idul Fitri. Beres Ramadan, Syawal, halal. Ya, jadi halal itu dari kalimat halal yahidu hululan wa halalan, artinya bersatu dan bersinergi. Alhamdulillah ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu yang mendapatkan halal bil selesai sholat Idul Fitri, ya, bermaaf-maafan, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang sudah lalu, setahun yang sudah lewat, Allah ampuni, dan kita siap menjadi manusia yang lebih baik lagi. Syawal. Apa itu bulan Syawal? Bulan Syawal itu artinya meningkat, irtafa'ah dan akram. Jadi ibu lihat, kalau ibu lihat kala kencing, ibu ditanya sempurna apa itu? Bulan Syawal. Jadi Syawal itu meningkat apa? Meningkat ibadah kita, meningkat bacaan Quran kita, meningkat saum sunnah kita, meningkat sholat sunnah kita. Itu Syawal. Maka kata Nabi, siapa orang yang diterima amalnya bulan Ramadan, maka perhatikan setelah dia masuk bulan Syawal. Apakah kehadiran masih, saum sunnahnya masih, itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi bulan Syawal itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama yang sudah kita lewati, yaitu tanggal 1 Syawal. Ibu lihat di dalam surat Al-Baqarah. Ibu yang surat apa yang tentang saum itu? Ayat berapa? 180. Nah, kita lihat ayat 187-nya. Jadi yang dikatakan Syawal itu terbagi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan 1 Syawal. Maka dia dalam Qurannya ada kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi yang pertama itu yang dikatakan 1 Syawal apabila kita bertakwa
sambil mengagungkan Allah dan bersyukur bahwa kita sudah sampai di titik 1 Syawal. Itu bulan Syawal. Itu dari ayat tanggal 1 Syawal saja. Kemudian Syawal yang kedua, ya, yaitu dari mulai 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal. Di situ ada yang namanya saum 6 hari. Man shoma Ramadan, siapa yang saum di bulan Ramadan, kemudian diikuti sita min ayyamin, 6 hari bulan atau 6 hari puasa, maka nilainya sama dengan puasa setahun penuh. Jadi selama 360 hari puasa untuk kenapa saya katakan setahun penuh? Kita hitung Ramadan kemarin berapa kali? 30 kali 10 berapa? 30 kali 10? 300. Ditambahkan 6 kali 10? 60. Jadi 360. Jadi orang yang saum sunnah selama 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan saum 360 hari. Dari tanggal 2 sampai tanggal 30 Syawal. Tapi lihatkan bahwa bulan Syawal kita harus saum sunnah. Kemudian yang ketiga ini, yang pertama Syawal itu kan yang pertama adalah 1 Syawalnya, yaitu ditakbir, semuanya bertakbir. Ya, sholat di lapangan atau di dalam masjid. Yang kedua, dari tanggal 2 sampai tanggal 30 Syawal itu ada di situ yang namanya saum sunnah. Yang berat itu dari lewat bulan Syawal sampai seterusnya. Maka itu ya, silakan dibaca surat 30 ayat 30. Surat Rum ayat 30, surat 30 dan ayat 30. Maka orang yang berhasil di bulan Ramadan, dia mendapatkan predikat takwa, maka ini Allah akan memberikan ini jawaban sebagai balasannya. Kita lihat di surat 30, surat 30 itu surat kami ya. Ayat 30 kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifan kepada agama Allah, yaitu Islam. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yang menjadikan fitrah dari manusia ya. La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi kalau manusia sudah mendapatkan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan fitrah kembali sebagai manusia, sebagai bani yang baru. Asal apa? Asal isi bulan Ramadan itu dilaksanakan, lalu kita akan mendapatkan predikat takwa. Jadi predikat takwa itu adalah seseorang yang mengadakan seluruh hidupnya, seluruh gerak langkah hidupnya semata-mata semuanya hanya untuk Allah. Jadi itu yang berat itu setelah Ramadan ini masuk bulan Syawal, setelah bulan Syawal dan seterusnya ini yang orang-orang kadang-kadang tidak sanggup untuk melaksanakan. Kenapa bulan Ramadan? Walaupun itu sunnah, tapi asal dosa tinggal benar. Ibu terbiasa tinggal benar, bisa dong? Bisa. Tapi bulan biasa, sholat zuhur kita tidak masalah. Sholat wajib kita akan jam 1. Asal tidak dosa. Tapi kenapa bulan Ramadan itu kita tidak lupa bukan ibadah istimewa 10 gimana itu sholat Tuhan kayak sesuatu yang sunnah, yang sunnah bukan yang wajib saja yang dilaksanakan, yang sunnah pun dilaksanakan dengan rasa kekhawatiran. Masuk bulan Syawal biasa jadi bulan asal-asal benar.
bisa terus ada di jalan Allah. Ini yang sulit. Tapi kalau sebelumnya yang ada kadang-kadang hari ini menguatkan hari ini menguatkan lewat tidak ada itu bersama. Tapi bulan Ramadan ketika tarawih semalam saya berusaha itu sunnah bukan wajib. Kenapa? Karena di situ Allah memberikan satu keyakinan bahwa bulan Ramadan itu adalah memang bulan yang Allah janjikan kebaikannya tidak akan tutup. Jadi manusia itu penting. Tapi Allah akan melihatnya nanti setelah masuk bulan Syawal. Maka ada kalimatnya Syawal artinya meningkat. Maka beda yang dikatakan Idul Fitri dengan Lebaran. Idul Fitri itu inilah orang-orang yang hadir di majelis ilmu hari ini. Dia duduk mendengarkan ilmu Allah, maka dia dikatakan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Inilah orang-orang yang setelah mereka Syawal Idul Fitri masuk duduk kembali hadir di majelis ilmu, itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Maka berbahagialah ibu yang hadir di majelis ilmu, ya Allah janjikan satu surga. Yang kedua Allah akan angkat derajatnya, ya dilebihkan beberapa derajat. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Maka yang ta'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang yang berilmu beriman dan orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Bahkan nanti yaumul kiamat dia akan disejajarkan dengan para rasul, para syuhada, para anbiya. Maka berbahagialah ibu yang hadir di majelis ilmu, tapi di majelis ulama ngobrol. Ketika Allah Syawal itu kan identik dengan musafahah, saling maaf-maafan. Maka musafahah itu ada macam-macam. Ya, musafahah itu termasuk dengan silaturahmi. Jadi ada 4 macam silaturahmi. Yang pertama ada yang disebut silaturahmi bil musafahah. Ada yang tangan sesambung, hati pun nyambung. Seperti kita ini. Ketika kita bersalaman, tangan tersambung, tapi hati nyambung. Yang kedua, silaturahmi wala musafahah. Hati tersambung, tapi tangan tidak nyambung. Contohnya kita punya saudara jauh. Ya ketika Idul Fitri mereka mengucapkan kalimat-kalimat ya tidak tersambung karena tidak salaman, tapi hatinya nyambung. Ada ketiga nih yang punya penyakit hati. Musafahah wala silaturahmi. Tangan tersambung dan hati tidak nyambung. Ada salah lagi karena yang bapak IKM. Kalau bukan kalian berarti musuhan kayak buat bapak IKM dan jadi salah salah kelihatan hati lalu kemudian akhirnya sudah keluar. Yang lebih bahaya lagi la musafahah wala silaturahmi. Tidak ada tangan bersambung, bahkan hati pun tidak nyambung. Itulah orang yang jumudul ain, orang yang keras hati adalah orang yang tidak pernah menangisi semua kesalahan dan dosa-dosanya. Maka kata Nabi, arba'atun min iswatil qalbi, 4 hati manusia itu keras. 1, iswatul qalbi, keras hati. Yang kedua, jumudul ain, dia tidak pernah menangis sedikit pun ketika dia berbuat dosa. Itulah orang yang hati matanya buta. Yang ketiga adalah akhir satu dunia, dia lebih mencintai kehidupan dunia. Yaitu adalah orang-orang yang punya hati yang keras. Jadi mudah-mudahan hari ini ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu yang termasuk musafahah yang pertama, silaturahim yang pertama. Jadi ada silaturahim dia musafahah. Maka silaturahim itu juga terbagi 3. Dan kita ini termasuk silaturahim yang mana? Yang masuk dalam golongan mana? 1 ada silaturahim syir.
bagi orang yang menghubungkan silaturahim. Yang kedua, ada silaturahim itu hanya sekedar membalas. Ya, jadi yang pertama ada yang menghubungkan silaturahmi, yang kedua hanya sekedar membalas. Contohnya begini, keluarga kita, misalnya ada ibu kita tanya, nak tadi ada paman kita datang ya, datang bu katanya, bawa apa? Bawa pembuat di sejarah kita. Saya baca pembuat. Ya sudah, nanti kalau kita ke sana, kita salah, bawa raminan juga. Jadi itu hanya sekedar membalas. Tidak begini. Ketika dia membawakan kita raminan, misalnya kita bawa dengan uang. Jadi silaturahmi itu macam mana? Yang pertama adalah orang-orang yang maka untuk saudara kita itu namanya silaturahim. Tapi kalau di luar nasab itu namanya ziarah. Jadi sekarang ini yang pada ziarah itu ada ya ini. Banyak yang ziarah pantai, ya, bukan silaturahim. Tapi ziarah. Jadi kalau silaturahim itu sesuatu yang terikat nasab, keturunan itu silaturahim. Tapi di luar untuk tetangga, untuk saudara yang jauh yang sudah tetangga kita itu namanya ziarah. Ya. Jadi yang pertama silaturahim itu ada disebut syuman, orang yang menghubungkan. Yang kedua ada yang disebut dengan hanya sekedar membalas mukafirun. Jadi hanya sekedar dia kasih raminan, kita kasih raminan. Dia kasih buah, kita balas dengan kasih buah. Atau kalau begini, kita diundang, dia nggak datang. Pas dia datang, baik datang. Kemarin dia nggak datang sama kita. Nah, itu adalah orang yang mukafirun sekedar membalas. Tidak lebih berbahaya lagi adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, jadi bulan Syawal itu yang pertama adalah ada hikmah ya, yang harus kita ambil hikmahnya dari bulan Syawal. Ibu lihat sekarang surat Al-Imran ayat 131. Orang yang akan mendapatkan surga yang pertama adalah afsus salam, orang yang suka menyebarkan salam. Afsus salam. Yang kedua, silman khoto'aka, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi kemudian kita menyambungnya. Jadi ada orang yang sengaja memutuskan silaturahmi, kita tidak. Walaupun kita datang tidak diterima, tidak dikasih minum, tidak dikasih apa, kita datang terus datang dan mendoakan, mereka tidak mau menerima kita, bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Jadi orang yang jaminan dan sudah adalah silman khoto'aka, orang yang akan atau orang yang tidak memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, tu'timan haramaka, memberi makanan kepada orang yang pelit. Kenapa bulan Ramadan kita bisa bersedekah dengan banyak, dengan terus-menerus? Kenapa bulan Syawal kita tidak bisa? Maka kata Nabi, tu'timan haramaka, berikan makanan kepada orang yang tidak pernah memberi kita makan. Artinya ada orang yang tidak suka memberi kita makanan dengan sesuatu, kita jangan malas. Apaan saya berbuat baik? Dia juga nggak pernah. Nah, jangan. Apaan saya berbuat baik sama dia? Dia juga tidak pernah berbuat baik. Ya, jadi kalau ada orang yang pelit, kita harus jadi orang yang kemudian yang keempat jaminan surga ini. Yang keempat adalah naqlul aqdami ilal jamaah, orang yang kakinya siap untuk melangkahkan ke majlis-majlis ilmu. Satu, orang yang menyebarkan salam. Yang kedua, orang yang tidak memutuskan silaturahmi atau menyambungkan silaturahmi. Tiga, menjadi orang yang pengasih. Maka ada kalimat terima kasih. Terima dulu, baru pakai kalau masuk dalam pesta, ya. Terima dulu, sudah diterima baru kita dikasih. Yang keempat adalah orang yang senantiasa kakinya dilangkahkan untuk hadir di majlis ilmu. Ini yang kelima, yang berat. Waktu man dolama.
memaafkan orang yang menzalimi kita. Jadi ada orang yang zalim, kita balaskan dengan kezaliman. Jangan dibalas dengan kezaliman, tapi maafkanlah, karena dengan memaafkan Allah akan membuka pintu-pintu syurga. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini dengan yang 5 tadi, ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Karena itu, insya Allah kita sebagai pembukaannya dan kita belajar dengan musyawarah atau halal bil. Yang kita ini belajar ini dengan ucap